Oke, malam Mas Heri. Malam Mas Karel. Ya, aku nyuwun waktunya Mas, sekitar 5 menit. Ini ada tugas kuliah, mata kuliah kewirausahaan Mas. Nggih. Apa namanya? Aku akan interview, ini ada 6 pertanyaan Mas sebenarnya. Nah, Ya, jadi yang pertama ini latar belakang Mas Heri mendirikan bisnis atau usaha ini apa Mas? jadi awalannya kan kita berangkat dari karyawan ya. Kita bekerja sebagai karyawan. Aku tuh lihat fenomena banyak sekali di sekitar saya, saudara-saudara saya, paman istilahnya, yang mereka itu setelah masa pensiunnya mereka itu kebingungan, nggak ada kesibukan, dan yang paling penting kondisi keuangannya biasanya langsung turun drastis sehingga masa pensiunnya mereka itu tidak nyaman, tidak senang, baik dari sisi keuangan maupun dari sisi kesibukannya. Biasanya habis kerja dari berangkat jam 6 atau jam 7 pagi, pulang jam 5 sore, terus kemudian nggak ngapa-ngapain. Rata-rata pada stres, bahkan ada salah satu keluarga dekat, paman, itu sampai stroke Mas. Habis itu setelah stroke dia meninggal. Dari situ aku belajar bahwa setelah kita kerja, setelah kita pensiun, kita itu harus punya kesibukan, dan yang paling penting kesibukan itu menghasilkan uang. Wah, Awalannya cuma sederhana itu Mas. sederhana itu ya Mas ya? Yeah. Oke. Nah, sampai sekarang Mas Heri sudah bisa sukses, bisnisnya berkembang ini berapa lama Mas kira-kira? Saya mulai usaha itu dari tahun 2003, itu masuk ke franchise Mas. Tapi franchise-nya itu franchise yang apa Mas? Murah waktu itu. Hanya modal sekitar 7 jutaan nyewa kios kecil Oh, untuk bisnis atau kerjasama franchise laundry, cuci baju. cuci baju. Cuci baju. Gitu ya Mas, kayak laundry gitu. Kayak laundry, memang laundry, cuci baju, tapi cuci baju yang bukan yang kelas menengah ke bawah, yang kayak model jas, model apa Mas, pakaian kerja yang mahal seperti itu. Nah, itu dulu dalam jangka waktu 2 bulan itu sudah balik modal Mas. Dari modal yang kita 1 tahun tadi, 2 bulan kurang itu sudah balik modal. Habis itu terus aku punya beberapa, bikin lagi. Iya. Barulah kemudian masuk ke apa Mas? Franchise minimarket. Minimarket ya Mas. Oke. Berarti udah lumayan Mas ya, 2003 sampai berarti 2021 ya. 2021. Itu 18 tahun. Kita 18 tahun. 18 tahun. Wah, mantap. Nah, selama 18 tahun ini kendala atau rintangan resikonya apa Mas kira-kira? Kalau yang aku alami kendalanya itu hanya ada di awalan saja. Pada tahun itu 2003-2004 itu belum banyak orang yang tahu tentang franchise. Franchise itu apa sih? Bisnis seperti apa? Modelnya seperti apa? Cara kerjanya seperti apa? Pembagiannya usaha seperti apa? Itu sangat jarang kita temui orang yang ngerti. Karena saat itu baru. Model ini sangat baru. Jadi waktu pertama kali masuk ke minimarket pun nggak ada orang yang bisa ditanyain. Modal awalnya 500-an juta waktu itu, 500-an lebih, dengan model toko sewa. Kita nggak punya apa-apa. Megang aset tidak, tokonya toko sewa, manajemen dikelola oleh franchiser, Alfamart atau Indomart. Kita nggak ngapa-ngapain sama sekali, nggak boleh nyentuh bisnisnya. Jadi sama sekali tidak pegang apa-apa. Nah, untuk tahu ilmunya bagaimana itu yang susah. Akhirnya aku jalan ke kantornya franchiser tadi, baik Alfamart atau Indomart, tanya-tanya di sana.
Iya. Setelah sedikit tahu proses bisnisnya, terus kemudian jalanlah ke gudangnya mereka. Oke. Jalan ke gudangnya mereka, mereka transfer barangnya ke toko-toko atau outlet-outlet kecil-kecil. Di toko outlet kecil tersebut, kita diskusi sama kepala tokonya, banyak Mm-mm. belajar dari kepala tokonya, akhirnya ketemulah benang merahnya, kemudian barulah berani untuk ikutan bisnis franchise ini. Wah, Itu Mas. mantap, mantap. Berarti starting point-nya itu butuh tekad yang bulat dan nekat juga, Mas ya? Ya, coba Ya, bayangin, lepasin angka tahun 2003, tiga. 2004, lepasin angka 550 juta, modal 550 juta, tanpa pegang apa-apa, Mas. Dan belum kenal bisnis ini modelnya seperti apa. Iya, iya, iya. Belum banyak orang yang bisa diajakin diskusi, Mas. Diajakin. Iya, iya, iya. Wah, ya aku sampai sekarang nggak berani, Mas. Belum. Aduh. Oke, oke. Nah, Mas, pencapaian atau kalau Mas mungkin bisa sharing keuntungan atau pencapaian sampai saat ini gimana, Mas? Sudah sampai sejauh mana kira-kira? Dari modal yang saya sampaikan tadi, 500-an juta 550 juta, tadi, ya. dari tahun berapa tadi aku cerita? 2004 ya. 2003, 2003, 2004 ya. 2003. Bulan Maret Nah, 2003 2004. kan saya mulainya hanya kecil untuk yang laundry Laundry ya. tadi. Nah, laundrynya sekarang masih ada juga. Sampai Oh, sekarang masih ada juga. Dari tahun 2004 tadi yang dari angka 500 tadi dan bangunannya itu sewa tadinya, yang miliki pertama kali kan sewa, 550 iya, juta itu iya. sewa. Akhirnya sampai dengan sekarang 18 tahun ini total ada sekitar, kalau di total itu sekitar 24-an toko, Toko. semuanya milik sendiri. Aset Oh, properti, tanah, dan bangunan milik sendiri. udah nggak nyewa lagi, Mas ya? Sudah tidak nyewa Sendiri ya. lagi. Mantap. Gitu, Mantap. Mas. Satu tiap tahun bisa nambah lebih dari satu dong ya, Mas? Kalau sekarang setahun bisa nambah 2 atau 3 dengan Wah, tanah sama bangunan milik sendiri ya. jadi pengen cepat pensiun aku nih. Bukannya sudah pensiun, Mas. Mas, satu lagi, Mas. Nah, Oke. kita pengen Mas Heri boleh sharing kiat-kiat apa yang bisa ditularkan dari Mas Heri buat teman-teman agar bisa membangun bisnis kayak Mas Heri nih. Jadi gini, Mas, kalau untuk masuk ke bisnis franchise itu kita harus tahu benar-benar model bisnis yang benar-benar franchise itu model yang seperti apa. Karena saya melihat banyak sekali model yang franchise-franchisean. Maksudnya bisnisnya belum bagus, bisnisnya belum jalan secara manajemennya itu benar-benar sudah teruji, tapi kemudian mereka sudah jual bisnis itu. Itu aku bilang franchise-franchisean. Oke. Baru mereka punya outlet 1 atau 2, kemudian dia memfranchise-kan. Banyak yang seperti itu. Tapi pesan saya, cirinya hanya sederhana. Mitra kita atau si pihak franchiser tadi itu juga harus mengeluarkan modal atas bisnis, atas outlet yang kita buka ini tadi. Walaupun minimal dia atas modal tadi itu mungkin bukan punya dia, contohnya kayak hutang dagang atau bagaimana, tapi dia harus juga berani mempertaruhkan modal di dalam outlet kita. Oke. Banyak loh yang hanya jual putus, Mas. Maksudnya kita dirikan umpamanya kayak resto. Iya. Nah, kita dirikan resto, di situ ada modal kayak bumbu, ada modal peralatan atau apapun lah di situ, rak, chiller dan sebagainya. Nah, kita kita beli barangnya untuk ngisi itu tadi, untuk tahap awal tadi itu apa Mas namanya Mas? Beli putus di depan. Beli Jadi putus di mereka depan. tidak punya rasa bertanggung jawab atas outlet yang kita buka ini. Tapi lain halnya kalau mereka itu juga mempertaruhkan modal di outlet atau toko kita. Untuk mensupport toko kita ini ya, Mas ya.
untuk mensupport toko kita ini. Walaupun manajemennya mereka yang kelola. Contohnya kalau kayak minimarket Alfamart atau minimarket model franchise minimarket yang bagus, ada dua bendera kan, merah sama biru, Alfa atau Indo, itu mereka mempertaruhkan barang dagangan sebanyak sekitar 300-an sampai 400-an juta mereka masukkan ke toko kita. Toko kita. Ya, otomatis kan mereka harus bertanggung jawab dengan pengelolaan barang-barang tadi. Supaya barangnya juga laku. Supaya barangnya laku, ada hasil, dan kemudian hasil itu dibagi dua. Franchise modelnya pasti hasil dibagi dua, Mas. Oke. Gitu, Mas. Oke. Ya, baik. Oke, Mas Heri, matur nuwun sangat untuk waktunya. Mudah-mudahan nanti ilmunya bisa menular ke saya segera, karena sampai sekarang. Amin. Enggak. Amin. Salam sehat selalu, Mas Heri. Salam sehat, salam buat keluarga Mas Karel. Ya, selamat malam ya, Mas. Malam, Mas. Mas, monggo.